Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis media pembelajaran PPKN berdasarkan pengelompokan media visual, audiovisual, dan kinestik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wawan Setiawan dengan NIM 122100002, Lira Amanda 122100025, dan Musyaropah dengan NIM 122100034. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Berdasarkan analisis media pembelajaran PPKN yang termasuk dalam media visual, yaitu yang pertama media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Cetak yang berisi teks memiliki ragam yang bervariasi seperti buku teks, brosur, booklet, leaflet, dan handout. Yang kedua, wayang. Wayang merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran dalam menstimulus imajinasi siswa. Wayang kulit memiliki bentuk sebagai pertunjukan atau pagelaran untuk dipertontonkan. Wayang dipertontonkan melalui bayangan yang berasal dari kayu. Yang ketiga, media pameran. Media pameran atau display media yang digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunaannya. Adapun contoh media pameran yaitu seperti realia, model, diorama, dan poster. Yang keempat, PowerPoint. PowerPoint termasuk media yang diproyeksikan. PowerPoint merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Yang kelima, media grafis. Media grafis sebagai sarana pembelajaran bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Media grafis umumnya digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar. Adapun beberapa contoh dari media grafis ini yaitu grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan komik. Dan yang terakhir, media berbasis web atau internet. Media berbasis internet menjadi media nomor 1 yang paling dinikmati oleh kaum pecinta teknologi, apalagi bagi anak abad ke-21. Media sosial salah satu cara untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihannya yang pertama, memfasilitasi pemahaman konsep, yang kedua, meningkatkan daya ingat, dan yang ketiga, membuat pelajaran menarik. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, keterbatasan dalam memahami konsep abstrak, yang kedua, ketergantungan pada kemampuan visual siswa, dan yang terakhir, biaya produksi tinggi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Media pembelajaran audiovisual adalah jenis media pembelajaran yang menggabungkan elemen suara atau audio dan visual untuk menyampaikan informasi dan konsep pembelajaran. Berdasarkan analisis media pembelajaran PPKN yang termasuk dalam media audiovisual yaitu yang pertama, media audio. Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu dapat melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Adapun media audio terdiri dari piring hitam, radio, dan MP3. Yang kedua yaitu media gambar bergerak. Gambar bergerak atau motion picture merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh media ini yaitu media film dan audio. Media yang terakhir yaitu multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang luas wawasan bagi penggunanya. Adapun aplikasi untuk membuat media pembelajaran multimedia seperti Movie Maker, Adobe Premiere, dan Pinnacle Studio.
Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan daya ingat, yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep, yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, ketergantungan pada peralatan, yang kedua, keterbatasan dalam interaksi, dan yang terakhir, keterbatasan dalam memahami konsep abstrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran kinestetik. Media pembelajaran kinestetik adalah salah satu jenis gaya belajar yang mengacu pada cara seseorang belajar dan memahami informasi melalui gerak fisik dan pengalaman praktis. Adapun macam-macam media pembelajaran kinestetik adalah sebagai berikut. 1. Simulasi fisik. Media yang memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan fisik atau simulasi aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. 2. Permainan peran. Aktivitas di mana siswa berperan sebagai karakter tertentu dan terlibat dalam interaksi sosial yang melibatkan gerak fisik. 3. Eksperimen praktikum. Kegiatan praktis dan di laboratorium atau lapangan yang memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan dan observasi langsung. Yang keempat, aktivitas praktis. Kegiatan praktis seperti membangun model, membuat proyek, atau melakukan kegiatan kreatif lainnya yang melibatkan gerak fisik. Yang kelima, demonstrasi. Demonstrasi langsung. Peserta atau demonstrasi yang melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa dalam melakukan aktivitas fisik. Dan kekurangan dan kelebihan media pembelajaran kinestetik. Dan adapun kelebihan: 1. Meningkatkan ketertiban dan partisipasi. 2. Memperkuat pengalaman belajar. Yang ketiga, mengakomodasi gaya belajar kinestetik. Dan adapun kekurangan: 1. Memerlukan ruang dan fasilitas yang memadai. 2. Membutuhkan persiapan yang lebih intensif. 3. Tidak cocok untuk semua materi pembelajaran. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai analisis media pembelajaran PPKN berdasarkan pengelompokan media visual, media audio visual, dan kinestetik yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.